Puji Tuhan. Segala puji syukur kita naikkan ke hadirat Tuhan yang luar biasa. Dia begitu baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur terima kasih. Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Tanpa Yesus kami ini nggak akan jadi apa-apa. Tanpa Yesus kami tidak bisa apa-apa. Tapi bersama dengan Yesus, kami bisa menjalani hidup ini, Tuhan. Kami boleh melihat kuasa-Mu, melihat pertolongan-Mu, melihat kasih-Mu. Terima kasih. Saat ini kami akan dengarkan firman-Mu, Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya selalu berdoa, saudara yang bisa mengikuti ibadah kami, bahkan hanya mengikuti khotbah lewat berbagai media sosial, saya selalu berdoa, Tuhan Yesus memberkati saudara semua, dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul Iman Baja versus Iman Kaca. Ya, Iman Baja versus Iman Kaca. Ya, baja lawan kaca. Jalan. Oke. Saudara kekasih dalam Kristus, secara garis besar ada dua jenis iman. Ya, ada dua jenis iman. Iman apa aja itu? Satu, iman yang tebal, iman yang kuat, dengan satu lagi iman yang tipis atau iman yang lemah. Ya, ada dua jenis iman. Kami jual aluminium. Jadi aluminium itu ada yang tipis, ada yang tebal. Tipis harganya relatif lebih murah dibandingkan yang tebal. Karena tipis dan tebal itu menunjukkan ukuran kekuatan. Semakin tebal, ya pasti semakin kuat. Semakin tipis, dia semakin tidak kuat. Kertas juga begitu. HVS yang 60 gram, 70 gram, 80 gram, harga beda-beda. Ya, tipis dan tebalnya. Iman juga ada iman yang tipis atau iman yang lemah, ada iman yang tebal atau iman yang kuat. Oke. Saya mulai dulu dari nomor 2. Nah, biasanya kan urutannya 1, 2, 3. Saya balik. Hari ini saya mulai dengan 2, baru kita ke 1. Ya, tidak aneh juga. Pengumuman pemenang juga biasanya kan juara 3. Baru juara 2. Yang ditunggu-tunggu juara satunya siapa. Nah, oke. Kali ini saya mulai dengan nomor 2. Iman yang tipis atau iman yang lemah. Itu yang saya sebut dengan iman kaca. Iman kaca. Kaca kita pasti tahu, ya. Di setiap rumah pasti ada kaca. Nggak mungkin lah nggak ada kaca. Ya, minimal punya cermin, itu kan terbuat dari kaca. Meja dilapis dengan kaca, jendela ada kaca. Ya, kita udah kenal dengan yang namanya kaca. Kaca bermanfaat, jelas pasti ada manfaatnya. Tapi kalau bicara tentang kaca, nah, kaca, kalau imannya seperti kaca, maka iman yang seperti kaca itu, iman yang tipis dan lemah, ciri-cirinya adalah mudah retak. Hati-hati. Kalau bawa kaca, dengan bawa kayu, dengan bawa aluminium, bawa rotan, bawa besi, pasti beda. Ya, kalau bawa kaca, itu harus hati-hati. Sebab dia rentan dengan, kena benturan bagaimana? Jatuh bagaimana? Pecah. Kena pukulan dikit, retak. Udah. Ada satu lagi yang paling rentan. Itu mahal harganya di atas kaca. Apa itu? Kristal.
Itu mau dekat-dekat pun udah takut-takut. Takut apa? Kesentuh, jatuh, waduh harganya mahal. Ya, lampu-lampu dari kristal. Wah, itu gampang pecah. Harus hati-hati. Nggak kuat. Harus dijaga, rentan. Orang yang punya iman, imannya adalah iman yang tipis. Imannya adalah iman yang lemah. Imannya adalah iman seperti kaca. Kena benturan sedikit, kena pukulan sedikit, sudah retak, bahkan bisa pecah. Awas, hati-hati. Kalau punya iman seperti kaca, baru kena sentilan dikit, baru kena teguran dikit, baru dimarah sedikit, sudah tersinggung, sudah ngambek, udah nggak mau ke gereja, nggak mau lagi melayani. Ya udahlah, kalau gitu nggak perlu melayani lagi kalau gitu. Nah, itu namanya iman, jawab, kaca. Ya, yang rentan. Kaca itu kena pukulan dikit aja, aduh, jangankan pakai besi, jangan pakai palu. Kena kayu aja asal ada benturan, sentuhan, sudah bahaya. Itulah kalau kita punya iman, iman kaca, iman yang tipis, iman yang lemah. Apalagi tidak tahan pukulan, itu mudah retak pecah. Kenapa? Tidak tahan pukulan. Boro-boro dipukul, kesentuh aja kita udah awas. Yang ketiga, kekuatannya tidak permanen. Nggak bisa kuat tahan lama dia itu. Menahan beban mana bisa kuat lama-lama. Ya, itu namanya iman kaca. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Jangan memiliki iman seperti kaca. Kaca macam-macam sekarang modelnya. Ada kaca bening, ada kaca Ray-Ban, ada kaca biru, ada kaca one way. Dari sini kelihatan, dari sana nggak kelihatan, macam-macam. Kaca itu intinya apa? Memperindah. Memperindah rumah dan sebagainya. Kaca jangan hanya indah, tapi nggak kuat. Makanya sekarang ada kemajuan zaman, kaca yang tebal. Bahkan ada kaca anti peluru. Itu ya. Nah, kenapa? Pada dasarnya kaca itu hanya indah, tapi nggak kuat. Kalau mau punya rumah yang betul-betul kuat, ya nggak boleh hanya pakai kaca yang bagus, tapi tebalannya 8 mili, begitu dipukul pecah. Ya, kalau kita mau punya rumah yang betul-betul aman, digodor, dipukul dia apapun nggak ada, jangan pakai kaca. Kalau kita mau kuat menghadapi segala cobaan dalam hidup, kuat dalam menghadapi segala masalah dalam hidup, jangan punya iman kaca. Iman apa dong? Nah, yang nomor 1, kita harus punya iman yang tebal, iman yang kuat. Benda padat itu beberapa jenis ya, saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Ada kayu, itu benda padat. Ya, ini kayu, seingat saya ukurannya 8-15. Ada 7-6-12, ya macam-macam ya. Ini 8-15. Kuat. Ini sudah 40 tahun bangunan ini. Menopang semuanya kuat. Kayu. Apalagi plastik. Bukan plastik yang tipis ya untuk bungkus atau kantong kresek ya. Tapi ada juga plastik dalam bentuk padat, ukurannya ini. Itu juga kuat. Apalagi benda-benda padat. Aluminium. Aluminium pun ya, benda padat yang agak kuat. Apalagi besi. Besi kuat. Orang kalau mau membengkokkan atau apalagi mematahkan besi, nggak mudah. Kayu mungkin 40, 50, 70 tahun, ya kuat tapi udah mulai dimakan rayap. Besi nggak bisa rayap makan. Ya, besi jauh lebih kuat daripada kayu, aluminium, plastik. Tapi ada satu lagi yang lebih kuat, lebih keras. Apa itu? Baja. Baja. Ini yang jauh lebih keras. Ya, pisau-pisau
samurai dibuat dari besi baja. Golok dari besi baja. Kalau ini besi biasa, begitu ketemu, udah sompal. Tapi kalau baja sangat kuat. Nah, iman yang tebal, iman yang kuat adalah iman baja. Bukan iman kaca. Bukan iman kayu, bukan iman plastik, bukan iman aluminium, bukan iman besi, tapi baja. Steel. Mari kita buka Matius 8 ayat 10. Kita baca, buka Alkitab kita. Matius pasal 8 ayat yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Wow, luar biasa. Yesus bilang, "Aku berkata kepadamu." Yesus nggak pernah bohong. Yesus selalu berkata jujur, apa adanya, bukan ada apa-apanya. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Apa yang tidak pernah Yesus jumpai? Iman yang sangat besar. Iman yang sangat besar itu identik dengan iman yang tebal, iman yang kuat, sangat tebal dan sangat kuat. Yesus bilang, aku nggak pernah lihat yang seperti itu. Yesus takjub. Takjub. Jadi mari kita memiliki iman seperti baja. Bisa bikin Yesus takjub. Dan bilang, how, bagus. Inilah yang kuinginkan. Iman seperti ini yang aku inginkan, yang ada pada dirimu. Ya. Oke. Kita baca Daniel 3. Daniel 3. Kitab Daniel pasal 3. Ayatnya yang 17 dan 18. Daniel pasal 3, 17 ayat 18. Jadi raja waktu itu memerintahkan, begitu ada suara trompet, suara bunyi-bunyian, sangkakala, semua orang menyembah patung. Yang tidak mau menyembah patung akan dihukum, dibakar hidup-hidup dalam perapian, api perapian. Ya, nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Sanksinya apa? Dibakar hidup-hidup, disate. Kalau sate itu udah dipotong dulu, udah mati, dipotong-potong jadi daging baru dibakar. Ini dibakar hidup-hidup. Nah, itu hukumannya. Pilih, nyembah patung atau mati dibakar. Mereka memilih tidak menyembah patung, artinya memilih dibakar. Iman yang luar biasa. Pilihannya jelas. Kristus, Yesus, Tuhan. Mari kita baca ayat 17 ayat 18. Pada saat mereka diperhadapkan pada hukuman, raja bilang, udahlah, sembahlah supaya kamu nggak dibakar. Mari kita baca. 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Ini sikap yang jelas, sikap yang tegas. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Kristus tetap Yesus. Sekali
Tuhan tetap Tuhan, tidak akan beralih ke yang lain-lain. Aku percaya, kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup menolong kami. Tapi kalaupun Tuhan kali ini tidak menolong kami tidak pernah menyesal, kami tidak pernah ngomel, kami tidak pernah dan tidak akan komplain. Itu sikap. Itu sikap. Kenapa? Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, mati dihukum itu buruk. Apalagi dihukum dengan cara yang tidak enak. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan, itu api dipanaskan 7 kali lipat dari keadaan normal. Sehingga orang yang dekat saja belum masuk, udah bisa terbakar. Apalagi masuk ke dalam. Itu sangat-sangat menyakitkan. Dalam hidup ini, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, perjalanan hidup kita tidaklah selalu mulus. Terbukti, jalan tol pun tidak selalu dia lurus. Dia ada belok ke kiri, dia ada belok ke kanan. Dia ada naik, dia ada turun. Padahal itu jalan tol. Jalan kereta api pun begitu, nggak lurus terus. Dia ada belok ke kiri, dia ada belok ke kanan. Kadang dia agak mendaki, kadang dia agak menurun. Jadi jangan pernah kita berpikir kalau kita sudah jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, seluruh perjalanan hidup kita akan mulus, baik-baik saja. Tidak. Selalu ada kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sakit, Tuhan izinkan terjadi. Mulai dari sakit yang ringan, sampai sakit yang berat. Sampai pikiran itu, waduh kemana-mana. Kok nggak sembuh-sembuh? Apalagi sakit gitu ya. Aduh Tuhan, udah nggak tahan ini. Kalau sakitnya, ya sakit ya berbaring saja. Nggak kemana-mana. Ya paling bosan. Tapi kalau udah sakit, aduh nggak tahan. Sehari bisa kuat, 2 hari bisa kuat, seminggu bisa kuat. Ini udah 1 bulan. Aduh Tuhan, kali ini aku nggak kuat. Nah, bisa jadi kita mengalami seperti itu, Tuhan izinkan. Tapi kalau saat itu terjadi, bisakah kita bilang, Tuhan, aku berdoa, percaya Tuhan pasti menyembuhkanku. Aku berdoa dan yakin pasti Tuhan menolongku. Tapi kalau sampai hari ini ternyata Tuhan belum menolong saya, Tuhan dengarkan ini. Saya tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Saya tidak akan pernah marah sama Tuhan. Saya tetap percaya sama Tuhan. Nah, bisa nggak kita bicara seperti itu? Kalau bisa, iman kita iman baja. Tapi kalau dikit-dikit kita komplain, ini gimana Tuhan? Aduh Tuhan ini berkuasa nggak sih? Bisa nggak sih? Gimana sih? Itu kita punya iman kaca. Tinggal pilih. Mau punya iman yang seperti apa? Saya berdoa. Firman Tuhan kita dengarkan pada hari ini. Mengajak kita, mendorong kita. Kalau selama ini tanpa sadar. Iya ya, kayaknya iman saya iman kaca ini. Mau kaca 8 mili, mau 10 mili, mau 12 mili, dia tetap kaca. Tuhan, aku mau bukan memiliki iman kaca, tapi iman baja. Beberapa waktu lalu, ya puji Tuhan, saya dengar dari anak saya Lewi, istrinya Ayu sudah telat, sudah dites, saya bilang bawa ke laboratorium dan puji Tuhan positif. Wow, menunggu berapa lama? 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih. Ternyata Tuhan memberikan anugerah hamil. Anak pertama, cucu pertama bagi saya dan istri saya. Tapi baru beberapa waktu kemudian dapat kabar ada flek. Datang ke dokter, dokter bilang kita tunggu apakah bisa tetap bertahan atau tidak. Akhirnya singkat cerita, faktanya setelah diperiksa oleh dokter, kehamilannya gagal, batal, dan intinya tidak hamil lagi. Sebelumnya saya berdoa. Saya hamba Tuhan. Saya berdoa.
Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan sangat sanggup. 1 tahun menunggu, akhirnya hamil. Itu anugerah Tuhan. Itu kebesaran Tuhan. Apa yang Tuhan beri, pasti Tuhan beri yang baik. Jadi saya percaya Tuhan. Kalau Tuhan mau, meskipun dari segi medis sudah ada flag, sudah ada apa dilihat di USG, kalau Tuhan mau, pasti Tuhan sanggup. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati saya Tuhan, saya bilang. Ya, Tuhan sanggup bikin mujizat. Tapi kalau Tuhan punya kehendak lain, saya tidak mau memaksa Tuhan. Karena apa yang datang dari Tuhan pasti terbaik. Semua kejadian yang Tuhan izinkan pasti ada hikmahnya. Ya, itu doa saya. Satu sisi saya percaya Tuhan sanggup, tidak ragu. Aduh, nanti kalau enggak gimana ya? Enggak ada yang begitu-gituan ya. Saya percaya Tuhan, kalau Tuhan mau aku percaya Tuhan sanggup. Tapi serahkan dalam tangan-Mu. Apapun yang Tuhan putuskan, Tuhan turun tangan. Kembali, tetap bertahan sampai nanti lahir bayinya. Puji Tuhan. Tuhan berkata dan memutuskan lain, saya tetap bilang puji Tuhan. Ya, faktanya kehamilannya batal, gagal. Ya, saya tahu Lewi sebagai calon bapak sih perasaan bagaimana, Ayu sebagai calon ibu perasaan bagaimana. Tapi inilah kita diuji. Iman kita kaca atau iman kita baja. Murid nggak bisa lulus kalau nggak ikut ujian, betul apa betul? Iya, nggak bisa. Harus ujian. Lulus, baru naik kelas. Lulus, baru naik dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dan seterusnya. Diuji dulu. Ya, oke. Daniel 3, ayat 17, ayat 18. Kami tidak akan memuja dewa Tuhan. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Enggak. Aku nggak akan tinggalkan Tuhan. Boro-boro tinggalkan Tuhan. Aku nggak akan komplain sama Tuhan. Aku nggak akan marah sama Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang Tuhan putuskan dalam hidupku, aku tahu itu yang terbaik buatku. Hari ini mungkin aku nggak ngerti. Kenapa ya? Kok Tuhan izinkan? Hari ini mungkin kita belum ngerti. Tapi pada waktunya ngerti. Kalau kita tetap setia, Tuhan tunjukkan inilah yang terbaik yang aku sediakan buat engkau. Tunggu saatnya, semua akan indah pada waktu. Ada banyak juga yang saya nggak mengerti dalam hidup saya, saudara dalam Kristus. Kalau saya lihat, saya pernah lakukan ini gagal. Saya pernah lakukan ini gagal. Saya pernah lakukan ini gagal. Saya juga bertanya, Tuhan, sebenarnya harus apa yang saya lakukan gitu ya? Kok rasanya ini gagal, ini gagal, ini gagal. Kalaupun tidak disebut gagal, kurang berhasil gitu ya. Enggak seperti yang saya harapkan. Beda dengan orang lain. Satu kali bikin aja langsung booming. Kenapa Tuhan? Sampai hari ini ada beberapa hal yang saya tanya. Tuhan kenapa ya? Tapi saya cukup berhenti hanya bertanya. Tidak berani komplain dan tidak akan komplain sama Tuhan. Ya, saya percaya. Saya jalani itu semua adalah bagian dari proses. Sampai pada waktunya Tuhan bilang, ini saatnya. Di situ nanti saya akan betul-betul melihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, asal kita memiliki iman baja, kita pasti bertahan, pasti kuat. Bukan hanya menguat-nguatkan diri, tapi memang sesungguhnya kalau iman kita baja, sama seperti dunia bilang, mentalnya mental baja. Itu soal mental. Ini bukan bicara mental saja. Ini jauh di atas mental apa? Iman. Mental itu bicara diri sendiri, punya mental. Tapi bicara iman itu kepada Tuhan. Mental bicara pada diri sendiri, diri kita selalu punya keterbatasan karena kita manusia. Tapi kalau iman itu bicara tentang Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa tidak terbatas. Itu yang kita harus miliki. Iman yang berasal dari Tuhan yang tidak terbatas.
Iman baja itu ciri-cirinya satu, tahan pukulan. Bahkan yang luar biasa, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, bikin pedang, bikin golok. Kalau nggak dipukul ya nggak bakal jadi. Ya, harus dipukul, dibakar, dipukul, dibakar, dipukul, baru bisa terbentuk seperti apa yang diinginkan. Jadi bukan cuma tahan pukulan, kadang-kadang justru pukulan itu yang membuat baja jadi berfungsi. Ya, mau dibikin jadi ini, mau dibikin jadi itu, jadi. Tapi kalau nggak dipukul malah nggak jadi-jadi. Ya, hanya besi baja seperti itu saja. Inilah iman yang baja. Tahan mendapat serangan, tahan mendapat masalah. Dia tetap kuat, kokoh, tidak bergeming sedikit pun. Kekuatannya tak tergoyahkan. Ya, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai Tuhan Yesus panggil kita, kita tetap setia. Haleluya. Itu iman baja. Tahan menghadapi berbagai kesulitan dan masalah. Tapi kalau iman kaca, jangan kesulitan besar, masalah besar. Baru kesulitan dikit aja, rasanya dunia mau kiamat. Ya, miliki iman baja. Tahan pukulan, kekuatannya tak tergoyahkan. Ya, nah iman baja ini kuat menghadapi semua masalah dalam hidup. Nggak usah pilih-pilih mau kecil, mau sedang, mau besar. Kalau punya iman seperti baja, maka kita akan kuat menghadapi semua masalah dalam hidup ini. Kenapa? Karena iman itu kita landaskan kekuatannya dari Tuhan. Kalau melandaskan kekuatan pada manusia, pada orang hebat, pada orang kuat, punya jabatan terbatas. Tapi mengandalkan iman kepada Tuhan Yesus, maka kekuatan kita menjadi kekuatan yang luar biasa. Tidak terbatas. Tidak terbatas kekuatannya, tidak terbatas waktunya. Tidak akan goyah sedikit pun. Pukul aja setengah mati. Tangan kita yang capek, palunya yang rusak. Baja tetap baja kokoh. Bagaimana caranya agar kita bisa punya iman seperti baja? Baca Lukas 17 ayat 5. Lukas 17 ayat 5. Berbunyi demikian. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. 1, 2, 3 apa? Tambahkanlah iman kami. Ya. Jadi iman jangan segitu-gitunya aja. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Terus pertebal iman, terus perkuat iman. Caranya adalah minta dengan mulut. Berdoa. Minta, berdoa. Tuhan, tambahkan imanku. Berdoa, Tuhan, tambahkan imanku. Karena Tuhan bilang, mintalah maka kau mendapat. Carilah, ketuklah. Jadi minta. Selama ini kita doanya doa ini, doa itu, doa apa. Nggak pernah kita minta iman kita ditambah. Hari ini kita belajar. Ayo praktekkan. Tuhan tambahkan imanku. Tuhan tambahkan imanku. Yang kedua ya. Yang kedua, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Bagaimana caranya supaya kita bisa punya iman seperti baja? Yang pertama, minta. Selama ini kamu nggak pernah minta. Sekarang minta. Minta apa? Tuhan tambahkan imanku. Pakai mulut. Nah, yang kedua sekarang Roma 10:17. Pakai mata, pakai telinga. Oke? Roma 10:17, 1, 2, 3. Jadi, iman timbul dari pendengaran, kuping. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi gunakan telinga kita, gunakan mata kita. Baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Ya, iman timbul dari pendengaran.
dari pendengaran oleh firman Kristus. Dengarkan khotbah dan baca Alkitab. Dengarkan khotbah, baca Alkitab. Pakai telinga kita, pakai mata kita. Jadi komplit sekarang. Caranya agar iman kita bisa seperti baja, pakai mulut kita minta dan berdoa, pakai mata kita dan telinga kita baca, dengarkan firman Tuhan. Baca, dengarkan firman Tuhan. Kalau itu kita lakukan, percayalah. Kayak bayi, dari tidak bisa apa-apa, sangat lemah, minum air susu ibu, hanya air susu, nggak ada yang lain-lain, hanya air susu. Tapi hari ke hari, minggu ke minggu, dia bertambah kuat, bertambah besar, bertumbuh, sampai menjadi seperti kita ini. Ya, padahal dia nggak minum macam-macam lah, nggak makan macam-macam lah, hanya minum susu, minum susu, minum susu, tapi ada pertumbuhan. Kita juga, masa iya sih, hanya minta, kok iman bisa bertumbuh? Praktekkan, itu yang penting. Daripada mikir mungkin nggak, praktekkan, itu yang penting. Berdoa, pakai mulut kita, Tuhan tambahkan imanku, Tuhan tambahkan imanku. Kalau itu yang kita minta, Tuhan tambahkan iman kita. Dan kita lakukan lagi, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, maka iman kita bertambah. Dibuktikan dengan masalah datang kecil, masalah datang enggak masalah, kita menjadi kuat. Kenapa? Iman kita, iman baca. Haleluya. Mari kita lakukan, mari kita praktekkan, sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini betul-betul menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan, tambahkan imanku. Tuhan, aku mau setia membaca firman Tuhan setiap hari. Aku mau setia mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Bapa dalam surga, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba percaya Tuhan yang memberkati kami. Yang mendengarkan firman-Mu ini, baik di tempat ini, maupun mengikutinya lewat Facebook, lewat YouTube, lewat Zoom. Hamba berdoa, Tuhan berkati yang mendengarkan firman-Mu. Urapi mereka, berikan mereka keberanian untuk meminta, untuk membaca, dan untuk mendengar firman-Mu. Sehingga iman kami bukan iman kaca, tapi iman baja akan kuat menghadapi berbagai masalah dalam hidup kami. Dan kami tetap bilang, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan deklarasi iman kita. Dan kita akan tutup